Ada 5 perkara yang membuat suatu benda bertuah itu kehilangan kodamnya. Kalau benda bertuah itu dari golongan pusaka, misalnya adalah keris, tombak, wesi kuning dan kepompongnya, cacing kanil, atau keris-keris jimatan seperti keris semar, maka yang paling sering membuat benda-benda bertuah ini kehilangan kodamnya adalah akibat diberikan ke orang lain yang tidak jodoh atau tidak disukai oleh si kodam penghuni pusaka-pusaka tadi. Jadi secara fisik memang pusakanya diberikan, tapi secara esoteris, secara spiritual, kodamnya nggak ikut. Akibat nggak jodoh atau nggak suka dengan si penerima baru itu tadi. Sementara kalau itu adalah azimat buatan tahun 2015 ke atas, yang mengandung kodam atau dunia supranatural modern menyebutnya spirit, maka yang paling sering membuatnya hilang adalah akibat mati karena kalah bertarung dengan pengguna kodam lainnya. Suka nggak suka, mau nggak mau, siap nggak siap, mudahnya mengakses informasi dan teknologi membuat banyak orang menggunakan sarana seperti benda-benda berkodam, bahkan sampai ada yang binding dengan demon, atau ilmu-ilmu yang dulu hanya tersimpan di pelosok itu kemudian masif tersebar kemana-mana. Akibat itu tadi mudahnya mengakses informasi, sehingga akhirnya para pengguna magic ini makin banyak, sehingga bentrokan itu pun juga tidak dapat dihindari. Oleh karenanya memiliki kodam yang kuat kemudian menjadi penting, supaya kodam yang kita miliki, perewangan yang kita miliki tidak gampang mati, tidak gampang kalah ketika bertarung melaksanakan hajat yang kita miliki. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada dalam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Mira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini Kamis 23 Mei 2024 jam 7.50 pagi ya. Kita sudah melayani klan nomor 3454. Beliau menerawangkan sebuah azimat yang terbuat dari emas, mirip banget dengan buatan Mbak Mira. Dari sini Mbak Mira menyimpulkan ada 2. Yang pertama, mungkin ini adalah hasil ritualan Mbah Wira. Yang kedua, mungkin ada praktisi lain yang meniru Mbah Wira dengan berjualan azimat menggunakan emas. Terlepas apapun itu, baik itu milik Mbah Wira atau bukan, baik itu buatan dukun lain atau bukan, yang jelas Mbah Wira nggak tahu ini buatan siapa, Mbah Wira juga nggak tanya. Supaya apa? Supaya hasil terawangan itu tetap objektif, tanpa muncul rasa segan atau sungkan, akibat Mbak Wira kenal dengan siapa dukun yang meritual benda ini. Jelas ya. Nah, kebetulan juga benda dari klan 3454 ini kualitasnya kurang bagus. Jadi ini kosong. Ya mohon maaf sekali, ini kosong. Walaupun ini buatan Mbak Wira, kalau memang kosong ya akan Mbak Wira bilang kosong ya. Jadi Mbak Wira periksa sebelumnya dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Kenapa kok metode vibrasi energi? Karena Mbak Wira meyakini adanya tuah dalam suatu benda itu muncul akibat adanya energi yang terkandung dalam benda itu. Meskipun, perlu Mbak Wira tegaskan lagi, meskipun ada beberapa benda bertuah yang tidak mengandung energi, akibat Mbak Wira tidak tahu pakem pembuatannya. Ya, sehingga Mbak Wira nggak bisa mendeteksi. Itu memang ada, tapi itu minoritas atau sebagian kecil aja. Sebagian besar, benda bertuah itu munculnya tuah dalam benda itu akibat adanya kandungan energi di dalam benda itu. Energi sendiri ada bermacam-macam. Ada yang namanya energi alam. Energi alam adalah energi yang berasal dari alam. Ya, energi yang berasal dari alam ini bisa masuk ke dalam suatu benda dengan 2 cara. Yaitu dengan cara masuk sendiri tanpa dipengaruhi oleh manusia, dan yang kedua, dimasukkan secara sengaja atau dimanipulasi oleh manusia. Ada beragam ilmu yang bisa digunakan untuk memanipulasi energi alam agar bisa dimasukkan ke dalam suatu benda, dalam rangka merubah karakter benda itu dari yang asalnya tidak bertuah menjadi bertuah. Emas mini gold ini kan tidak bertuah asalnya dari pabrik, kemudian diritual supaya menjadi bertuah gitu loh. Mbak Wira bisa merasakan ada jejak-jejak atau sisa-sisa energi dari benda ini yang menandakan bahwa benda ini dulunya pernah diritual. Namun ini udah kosong, ya kondisinya udah kosong. Nah, kita kembali. Untuk benda dari klan 3454 ini tidak mengandung energi alam. Ya memang ada terasa ini pernah ya ada energinya, tapi kalau
Sekarang per hari ini, hari Kamis 23 Mei 2024 jam 7.52 ini kosong, ya tidak mengandung energi. Yang kedua adalah energi dari praktisi yang ritual. Ya. Banyak ilmu yang bisa digunakan, banyak pakem, banyak teknik yang bisa digunakan untuk memasukkan energi manusia ke dalam suatu benda dalam rangka memberikan tuah pada benda itu. Kita menyebutnya dengan tulpa ya. Tulpa adalah energi yang udah didesain, diniatkan untuk memberikan tuah pada si pengguna benda yang mengandung tulpa itu tadi. Banyak contohnya, bisa proteksi, bisa kerejekian, bisa pengasihan, bisa penglaris dagangan, bisa sihir pikiran, pahit lidah, dan sebagainya. Untuk benda dari klan 3454 ini tidak mengandung tulpa atau tidak mengandung energi dari manusia. Yang ketiga adalah energi dari entitas astral. Entitas astral itu adalah jin. Kita tidak bicara malaikat ya. Terlalu sombong rasanya kalau manusia itu bicara punya khodam dari golongan malaikat. Itu kalau menurut Mbah Wiraya. Kenapa? Kalau kita itu nabi dan rasul mungkin iya punya khodam dari golongan malaikat. Tapi kalau kita ini manusia biasa loh. Bahkan sekelas Mbah Wiraya, seorang praktisi supranatural yang udah praktek selama 9 tahun sejak 2015 sekalipun nggak punya khodam dari golongan malaikat. Mbah Wiraya juga masih banyak salah, masih banyak dosa. Jadi kalau kita bicara khodam, bicara perewangan, maka tentu itu adalah dari golongan jin. Mbah, kalau dari golongan demon gimana? Hati-hati. Punya perewangan dari golongan demon itu bisa saja bukan demonnya yang jadi pembantu kita, tapi kita yang menjadi pembantu demonnya. Kenapa? Karena bisikannya sangat halus, sehingga tanpa sadar mereka bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita untuk mengikuti apa kata mereka. Jadi hati-hati banget yang punya khodam dari golongan demon. Ya, kita kembali. Jadi khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian agar patuh dan loyal mau membantu manusia. Ya. Nah, untuk 3454 ini nggak ada entitas astralnya, nggak ada khodamnya. Mungkin dulu pernah dihuni, iya, tapi kalau sekarang enggak. Mohon maaf sekali, entah siapapun pembuatnya. Tapi Mbah Wiraya sampaikan bahwa mohon maaf sekali ini kosong. Jadi secara energi tidak ada, secara khodam tidak ada. Mbah Wiraya sudah berusaha menggunakan teknik yang lain seperti teknik visualisasi. Ini adalah teknik yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual, atau praktisi supranatural modern itu menyebutnya mencari manifestasi atau tanda-tanda kehadiran entitas astral dalam suatu benda bertuah, itu juga nggak ada. Mbah Wiraya terakhir pakai mantra Madola. Ya, mantra Madola. Mantra Madola itu Mahodo Dolago Ufago. Ya, jadi itu adalah mantra yang digunakan untuk menarik entitas astral. Mantranya Mbah Wiraya plesetkan sedikit ya supaya Bapak Ibu nggak tahu ya isi mantranya. Jadi itu adalah suatu mantra yang digunakan untuk menarik paksa agar suatu entitas astral itu mau keluar dari dimensi energi dan masuk ke dimensi materi. Sehingga kalau dia udah masuk di dimensi materi, dimensi kita, dimensi manusia, harapannya adalah mudah untuk diamati. Nah, ini sudah Mbah Wiraya bacain mantra itu, Mbah Wiraya bentuk tulpanya Mbah Wiraya hantamkan gitu ya, dengan ya memang ini cara kasar ya untuk menarik paksa. Tetap nggak ada feedback apapun. Hal ini mengindikasikan bahwa memang benda dari klien 3454 ini kosong. Jadi dia tidak mengandung khodam. Nah, ada 5 perkara yang Mbah Wiraya perlu sampaikan yang menjadi penyebab benda bertuah itu kehilangan khodamnya. Yang pertama adalah dialih rawatkan, diberikan ke orang lain. Ya, kenapa? Karena ketika benda itu diberikan ke orang lain, khodamnya belum tentu mau ikut. Jadi contoh nih, misalnya yang paling sering terjadi itu di Tembang Liring. Bapak Ibu bisa menyimak penjelasan Mbah Wiraya di channel YouTube-nya Mbah Wiraya yang judulnya Dunia Tembang Liring Sedang Tidak Baik-Baik Aja. Ya, banyak mafia di situ. Itu ada bukti nyata percakapan Mbah Wiraya dengan Dalang Ufik. Ya, siapa Dalang Ufik? Bapak Ibu bisa searching sendiri. Jadi betul-betul asli nyata, seperti itu adanya. Ya, jadi Dalang Ufik menjual tembang liring ke seseorang, sebut saja namanya A, sama si A, tembang liring itu dijual lagi ke si B, ke si C, dan seterusnya. Ada juga kondisi sebelum dijual dirusak dulu supaya khodamnya hilang. Ya, sehingga hal itu membuat ya benda-benda bertuah itu jadi kehilangan khodamnya. Mafia memang sengaja menjatuhkan nama tembang liring agar kemudian image-nya tidak baik di mata pembeli. Jangan lupa penjelasan selengkapnya ada di channel YouTube-nya Mbah Wiraya yang berjudul Dunia Tembang Liring Tidak Sedang Baik-Baik Saja. Jadi dialih rawatkan atau diwariskan. Keris tombak itu juga demikian, sering kali dialih rawatkan atau diwariskan. Yang punya udah meninggal, kemudian diwariskan ke adiknya diwariskan ke anaknya diwariskan ke anaknya lagi, ke cucunya, dan seterusnya. Itu membuat si khodam itu hilang akibat tidak jodoh, nggak cocok dengan si pemilik selanjutnya. Itu yang pertama. Jadi
dialihrawatkan, diwariskan, diberikan, atau beli dari reseller. Ya. Yang kedua adalah kalah dalam bertarung. Ya, kemudian mati. Bisa nggak Mbah Kodam itu mati? Jawabannya bisa. Pak Ustadz Faizar udah menjelaskan di channel beliau bahwa jin itu bisa mati. Karena jin itu ditugaskan sebagaimana manusia dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi dia dilahirkan kecil, remaja, besar, tua, mati. Bisa mati sama seperti manusia. Loh Mbah, kalau tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kenapa jin kok malah mau membantu manusia? Dalam rangka ibadah. Sebagaimana manusia membantu manusia. Ya. Sebagaimana manusia membantu manusia. Itu juga dalam rangka ibadah, kecuali jin-jin yang menyimpang. Nah itu ada unsur lain seperti menggoda manusia, menjerumuskan dan sebagainya, itu udah Anda paham lah ya, itu kan ilmu agama. Jadi yang kedua adalah mati dalam bertarung. Jin itu bisa mati. Misalnya ada dua toko, yang satu pakai penglarisannya galak. Kemudian karena penglarisannya galak, dia membuat toko sebelahnya mati. Lah toko sebelahnya pakai pagerannya pakai kodam juga. Lah karena penglarisan yang digunakan itu galak, akhirnya si kodam pageran ini digasak sekalian, terus akhirnya kalah bertarung, mati. Itu bisa. Contohnya lagi, bawahan ingin mempengaruhi atasannya supaya atasannya baik dan nurut, padahal atasannya tirakatnya kenceng, punya kodam juga. Lah akhirnya kodam si bawahannya ini tadi mati. Ya, penglaris dagangan itu contohnya itu tadi. Kalau kejayaan karir contohnya itu tadi. Proteksi contohnya pada kodam penglarisan tadi, ya. Kodam-kodam penglarisan versus kodam penglarisan juga bisa. Antar kodam penglarisan bertarung, kemudian yang lemah mati, itu juga bisa. Kodam pengasihan bisa Mbah? Bisa. Contohnya begini, Mbah Wira seorang laki-laki yang menyukai wanita, misalnya saja contohnya Anya Geraldine. Kemudian Mbah Wira menggunakan kodam pengasihan ke Anya Geraldine. Lah, Anya Geraldine tahu, mendeteksi, kok Anda nggak wajar denganku, kok aku tiba-tiba menyukai seorang laki-laki yang bernama Mbah Wira. Anya Geraldine kemudian datang ke seorang praktisi, entah itu ulama, entah itu pendeta, entah itu pastor, entah itu apapun lah, eksorsisme dan sebagainya. Kemudian dipagari sama si ulama atau pendeta atau praktisi tadi. Lah akhirnya kodamnya pengasihan Mbah Wira mati, itu juga bisa. Jadi banyak hal yang menyebabkan, jadi konflik-konflik itu banyak. Dan sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, akibat hidup makin sulit, mencari uang makin sulit, lapangan kerja makin sempit. Data dari Kemenaker ya, itu katanya 60% ya pekerja di tahun ini akan di PHK dalam beberapa tahun ke depan akibat adanya AI. Kemudian jumlah lowongan pekerjaan itu 60% makin sedikit. Nanti admin tolong ingatkan saya, bisa saya tunjukkan datanya ya. Jadi mencari pekerjaan makin sulit, pekerjaan yang ada digeser AI, akhirnya banyak PHK massal. Mau nggak mau, suka nggak suka, kan akhirnya yang bertahan harus menggunakan segala cara dalam rangka melanggengkan jabatannya, mempertahankan jabatannya, sehingga akhirnya digunakanlah magic, sihir, talisman, amulet dan lain sebagainya ya, dalam rangka mempertahankan kejayaan karirnya itu tadi. Nah, akhirnya bentrok antar magic, antar sihir kan tidak terhindarkan. Nah ini loh yang terjadi sekarang itu kayak gitu ya, karena informasi makin mudah sehingga orang mencari benda-benda seperti ini makin mudah. Kemudian tadi udah berapa? Mati ya tadi ya. Yang ketiga, pantangannya dilanggar. Misal, benda ini pantangannya nggak boleh dibawa ke WC, lupa. Kebelet BOL, kebelet BAB, belum dilepas, masih dipakai atau masih ada dalam dompet, lah dibawa ke WC BAB misalnya. Ini misalnya. Atau perawatannya nggak dicukupi, ya itu yang keempat ya, perawatannya nggak dicukupi. Perawatan nggak dicukupi itu misalnya, dulu ada perjanjian bahwa setiap hari Jumat harus dibakarkan dupa misalnya. Lalu lupa karena sibuk, karena di luar kota, akhirnya perawatannya nggak dicukupi. Setahun sekali harus dibakarkan kemenyan atau harus diberikan beras kuning. Lupa, nggak dikasih. Nah itu bisa menyebabkan kodam itu pergi. Karena pantangan dan perawatan itu bagian dari perjanjian. Ya, bagian dari perjanjian yang diperjanjikan si dukun dengan si kodam. Sehingga kalau itu dilanggar, ya dianggap perjanjian itu batal. Sehingga si kodam pergi gitu loh. Nah ada nggak Mbah dukun yang nggak pakai perjanjian semacam itu? Ada. Namun kebanyakan pakai perjanjian. Sehingga kalau perjanjian itu dilanggar ya si kodam pergi. Tuh. Kemudian yang terakhir, secara tidak sengaja diusir. Contohnya begini, alah pakai kodam, nggak pakai kodam sama aja, nggak ada bedanya itu. Nah itu sudah menganggap si kodam itu nggak ada. Akhirnya
kodam terilis secara otomatis kembali ke alat. Atau ini benda ada kodamnya apa enggak, ini dipakai kok enggak manjur misalnya, secara otomatis terilis kodamnya, dianggap perjanjiannya selesai. Walah, kodam enggak manfaat, udah kembali aja ke dukunmu sana misalnya. Nah itu udah, itu sama kalau dalam dunia pernikahan itu seperti talak, sehingga kemudian perjanjian dengan si kodam itu rilis ya, atau terputus. Nah terus kalau misalnya azimat ini buatan Mbah Wira gimana Mbah? Ya mengingat bentuknya sama persis dengan buatan Mbah Wira, maka Anda boleh klaim garansi. Ya boleh klaim garansi. Caranya begini Bapak Ibu, karena sekarang ini kan ya bendanya azimatnya Mbah Wira itu kan emas yang mudah dibeli dimanapun ya. Akibatnya muncullah 1, 2, 3 orang yang berusaha memanfaatkan itu dengan meminta uangnya kembali. Nggak boleh ya kalau minta uang kembali. Mbah Wira udah tekankan di setiap pembelian azimat bahwa mahar tidak boleh diminta kembali apapun yang terjadi. Oleh karenanya pikirkan betul-betul dan masak-masak sebelum memahar. Anda Mbah Wira anggap adalah orang yang dewasa, sehingga kalau sudah membuat keputusan nggak akan membatalkan keputusan itu, nggak akan menjilat ludah sendiri, sehingga nggak boleh minta uang dikembalikan. Nah, kenapa kok peraturan itu muncul? Akibat gini Bapak Ibu ya, banyak orang ngaku-ngaku punya azimatnya Mbah Wira. Ini dulu saya beli di Mbah Wira katakan 2 juta atau 3 juta. Akhirnya ketika itu mati minta uangnya kembali, nggak boleh. Ya itu ibarat Anda beli motor, motornya Anda pakai nabrak rusak, lalu motornya Anda kembalikan ke dealer, uangnya Anda minta kembali, nggak boleh. Ya, jadi supaya kita ada jalan tengah, Mbah Wira tawarkan seperti ini. Anda beli motor Supra, harganya 20 juta, Anda pakai nabrak rusak, maka boleh tukar tambah. Misalnya Anda belikan tadi Supra ya motornya ya, boleh Anda tukarkan dengan Honda Adventure harga 40 juta. Maka Anda dapat diskon sebesar harga Honda Supra tadi berapa? 20 juta ya, berarti tinggal bayar sisanya yang 20 juta aja. Anda dulu beli Yamaha Mio 18 juta, Anda pakai 2 tahun nabrak rusak, Anda kembalikan ke dealer, nggak boleh minta uangnya 18 juta kembali, nggak boleh. Bolehnya gimana? Anda belikan itu NMAX 28 juta, nanti yang 28 juta dipotong 18 juta, berarti tinggal bayar 10 juta saja, itu boleh. Azimat pun juga begitu, dulu belinya berapa? 2 juta, maka boleh Anda tukarkan yang harga 6 juta, nanti tinggal bayar sisanya yang 4 juta. Itu adalah garansi yang Mbah Wira belikan supaya kita jalan tengah, karena kan nggak boleh sebetulnya kayak gitu. Mana ada orang jual beli kemudian kodamnya rusak atau bendanya rusak ditukar gratis ya. Mbah Wira memperbolehkan, tapi kita ambil jalan tengah ya, jadi tidak menang Mbah Wira sendiri, tidak menang Anda sendiri, tapi kita sama-sama jalan tengah. Caranya gimana? Anda boleh mengambil kodam yang lebih mahal, nanti akan Mbah Wira diskon, potong sebesar harga yang mati ini ya. Insya Allah itu udah jalan tengah ya, win-win solution daripada enggak sama sekali, daripada Anda tidak dapat garansi sama sekali gitu. Terima kasih, ada kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.